Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cindy Fatika Sari dari Prodipai kelas 6J dengan NIM 2012300061. Pada video ini saya akan membahas mengenai kaidah usuliyah yang meliputi mantuk dan mafhum, zahir dan mu'awal, nasakh, muradif, serta mushtarak. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam memahami dan menggali hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Sebelum kita membahas beberapa hal tadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu usul fiqh. Nah, jadi usul fiqh itu merupakan ilmu yang menjelaskan metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan hadis itu memang menjadi sumber hukum utama, tetapi untuk memahami kandungannya itu secara benar diperlukan kaidah-kaidah usuliyah. Nah, tanpa kaidah tersebut, seseorang dapat salah dalam memahami maksud ayat atau hadis sehingga menghasilkan hukum yang tidak tepat. Oleh karena itu, kaidah usuliyah menjadi pedoman bagi para ulama dalam melakukan ijtihad secara sistematis. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mantuk. Adalah makna yang secara langsung disebutkan dalam teks. Jadi, hukum diambil dari apa yang benar-benar tertulis dan diucapkan. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tunaikanlah sholat serta tunaikan zakat, yang memerintahkan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami dari teks walaupun tidak disebutkan secara langsung. Misalnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 terdapat larangan mengatakan kepada orang tua. Nah, dari ayat ini dipahami bahwa memukul atau menyakiti orang tua itu tentu lebih dilarang lagi. Selanjutnya, mantuk ini dibagi menjadi dua, yaitu sharih dan ghairu sharih. Nah, mantuk sharih memiliki makna yang jelas, sedangkan ghairu sharih dipahami melalui isyarat atau implikasi. Mafhum juga terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah menunjukkan hukum yang sama atau bahkan lebih kuat daripada yang disebutkan dalam teks. Sedangkan mafhum mukhalafah yaitu menunjukkan hukum yang berkebalikan dari apa yang disebutkan dalam nas. Nah, dalam penetapan hukum, mantuk itu lebih didahulukan daripada mafhum karena lebih jelas. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan mengenai zahir. Yang mana zahir ini adalah lafaz yang maknanya langsung dipahami sesuai arti lahiriahnya. Sedangkan mu'awal adalah lafaz yang dipalingkan dari makna zahir kepada makna lain karena adanya dalil yang lebih kuat. Contohnya pada lafaz yadullah secara zahir berarti tangan Allah, tetapi ditakwil menjadi kekuasaan atau pertolongan Allah agar tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, takwil ini tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus berdasarkan dalil yang kuat. Selanjutnya nasakh, yaitu berarti penghapusan atau penggantian hukum syariat dengan hukum yang datang setelahnya. Tujuan nasakh ini bukan menunjukkan adanya kesalahan dalam syariat, tetapi menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan secara bertahap sesuai kebutuhan umat. Unsur nasakh ini terdiri dari nasikh, mansukh, adanya perbedaan waktu dan hanya berlaku pada hukum amaliyah. Contohnya adalah perubahan masa idah atau perubahan hukum mengenai ziarah kubur. Selanjutnya itu muradif, yaitu adalah dua atau lebih lafaz yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau hampir sama. Contohnya, kata al-khobar dan al-hadis yang sama-sama berarti berita atau hadis Nabi. Namun, para ulama juga mengingatkan bahwa tidak semua sinonim benar-benar sama maknanya. Ada perbedaan nuansa yang harus diperhatikan agar tidak salah dalam menetapkan hukum. Lanjut, ada mustarak, yaitu adalah satu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Nah, contohnya pada lafaz quru yang dapat diartikan masa haid atau masa suci, sehingga melahirkan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, yang untuk menentukan makna yang benar diperlukan qarinah, yaitu petunjuk berupa konteks ayat, hadis lain, sebab turun ayat maupun ijma' para ulama. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara muradif dan mustarak. Yang pertama, muradif itu berarti banyak lafaz yang memiliki satu makna, sedangkan mustarak berarti satu lafaz memiliki banyak makna. Yang kedua, muradif ini lebih berkaitan dengan sinonim, sedangkan mustarak berkaitan dengan ambiguitas.
Kesalahan membedakan keduanya dapat menyebabkan kekeliruan dalam memahami hukum Islam. Jadi, diperlukan kehati-hatian. Baik, dari pembahasan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa setiap kaidah usuliyah ini memiliki fungsi yang berbeda. Mantuk dan mafhum membantu memahami makna tersurat dan tersirat. Zahir dan mu'awal menjelaskan kapan suatu lafaz ini dipahami secara zahir atau melalui takwil. Dan nasakh menunjukkan adanya perubahan hukum secara bertahap. Selanjutnya muradif membantu memahami variasi redaksi, sedangkan mustarak mengajarkan pentingnya melihat konteks dalam menentukan suatu makna. Nah, dengan memahami seluruh kaidah tersebut, proses istinbat hukum akan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan tujuan syariat. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai kaidah usuliyah sebagai dasar dalam menggali hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Sampailah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat sepanjang zaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.